الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس وفضلنا بشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيب الرحمن. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما دامت الأيام والليالي والأزمان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah separuh Ramadan berlalu dan tersisa separuh lagi. Sudahkah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah di bulan ini? Hadirin, sudahkah kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benar puasa? Hadirin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekelompok orang Yahudi diceritakan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang alim kitab, yang mengetahui isi kitab Taurat dan kitab-kitab terdahulu, datang kepada Rasulullah ingin mengetes apakah benar Muhammad adalah utusan Allah. Maka mereka bersama-sama mendatangi Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tahunallahu ta'ala li Musa bin Imran, la yu'tihinna illa nabiyan mursala au malakan muqarraba." Wahai Muhammad, kami akan menanyakan kalimat-kalimat, firman-firman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kami, yaitu Nabi Musa, yang mana tidak akan ada yang bisa mengetahui kalimat-kalimat ini kecuali kalau engkau benar-benar seorang nabi yang diutus atau seorang malaikat. Kalau bukan nabi, bukan malaikat, tidak akan pernah bisa mengetahui kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salu, tanyakanlah wahai orang-orang Yahudi. Silahkan bertanya." Maka di antara pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad, semuanya dijawab oleh Nabi Muhammad sesuai dengan isi kitab yang mereka pelajari. Dan di akhir cerita mereka mengatakan, "Sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Nashhadu anna la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah." Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau Muhammad Rasulullah. Mereka semua akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara pertanyaan yang mereka ajukan ke Nabi Muhammad adalah, "Kenapa wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan terhadap umatmu berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, selama 30 hari.
Apa histori sejarahnya wahai Nabi Muhammad? Apa hikmah di balik itu wahai Muhammad? Apa sebab musababnya wahai Muhammad? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang persis seperti ada di kitab mereka. Inna Adama lamma akala minasy syajarah baqiya fi batnihi 30 yawma faftaradallahu ala dzurriyyatihi al-ju'a 30 yawma wa ya'kuluna bil-laili tafaddulan min Allah ta'ala ala khalqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan sesungguhnya ketika ayah manusia yakni Nabi Adam memakan dari pohon yang terlarang yang terkenal dengan buah khuldi, maka buah tersebut berada di perut beliau selama 1 bulan atau 30 hari. 1 bulan Nabi Adam merasa kenyang. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan terhadap semua keturunan Adam yakni manusia untuk lapar 30 hari. Kalau Nabi Adam memakan buah khuldi 30 hari kenyang, maka imbasnya keturunannya yakni manusia diwajibkan oleh Allah untuk lapar selama 30 hari yakni berpuasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Dermawan hadirin, 30 hari itu diwajibkan berpuasa cuman di siang hari. Bukan tidak boleh makan, bukan tidak boleh minum, boleh makan, boleh minum kalau sudah waktunya yakni di malam hari. Cuman diundur waktu makan, diundur waktu minum. Dan di balik itu hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang begitu besar jika kita mau berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah. Maka kata ulama, semua ulama sepakat dan semua riwayat menunjukkan akan bahwasanya pahala puasa Ramadan adalah pahala nomor 1 hadirin. Pahala yang paling besar, lebih besar daripada pahala sholat, lebih besar daripada pahala zakat, lebih besar daripada pahala haji dan pahala ibadah-ibadah lainnya hadirin. Ya, memang nomor pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, baru puasa nomor 4 dalam urutan rukun Islam, haji nomor 5. Akan tetapi dalam urutan pahala hadirin, tidak ada satupun pahala ibadah yang besarnya bisa melampaui pahala puasa hadirin. Karena itu Nabi mengatakan as-shaumu la mithlalah. Puasa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tiada bandingannya hadirin. Tiada bandingannya dalam semua segi. Bahkan dalam pahala di sisi Allah tidak ada yang bisa mengetahui besar ukuran pahala puasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini hadirin, dapat kita ambil juga pelajaran bahwasanya semua amal perbuatan dari orang tua hadirin itu bisa berimbas kepada anak atau bahkan cucu-cucunya hadirin. Kalau ada orang tua yang saleh, taat kepada Allah, ahli ibadah, maka pahala ketaatannya, keberkahan ketaatan yang dilakukannya tidak hanya dia nikmati di dunia sampai di akhirat hadirin, akan tetapi anak cucunya akan merasakan keberkahan ketaatan yang dia lakukan hadirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa kana abuhuma shalihah, anak yatim saat itu mendapat keberkahan penjagaan dari Allah. Kenapa hadirin? Karena dia punya orang tua dari jalur ibunya, kakek nomor 7 dari jalur ibunya orang soleh, maka anak tersebut hartanya dijaga. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir datang untuk meluruskan pagar rumah anak yatim tersebut sehingga emas yang ada di bawah pagar tersebut tidak kelihatan oleh orang dan nanti bisa diambil oleh anak tersebut. Nabi Khidir dan Nabi Musa datang untuk memelihara warisan dari orang soleh, padahal kakek ketujuh dari jalur ibunya hadirin. Sebaliknya hadirin, orang jika dia bermaksiat kepada Allah belum sempat taubat,
maka jika dosa dan maksiatnya tersebut dibarengi dengan murka Allah, maka tidak hanya dia yang akan mendapatkan laknatnya hadirin. Tidak akan hanya dia yang mendapatkan siksaan dan deritanya hadirin. Bahkan anaknya akan menanggung dosa dari orang tuanya kena imbas dari maksiat yang dilakukan orang tuanya. Dan bahkan bisa jadi keturunannya juga akan mendapatkan imbas dari maksiat yang dia lakukan kalau dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Karena itu dalam hadis qudsi kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ata'ani," barang siapa taat kepadaku, raditu, aku ridho kepadanya. Wa baraktu, dan aku berkahi dia. Wa barakatu wa barakati la nihayatalaha, dan ketahuilah keberkahanku kalau sudah ridho dan berkahku aku berikan kepada seorang hambaku, maka keberkahanku tidak ada batasnya. Dia akan hidup dalam keberkahan dan kebaikan. Anaknya juga sama dapat keberkahan dari ketaatan yang dia lakukan. Bahkan keturunan cucu-cucunya akan terus panen keberkahan dari ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sebaliknya, waman asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, la'antu, aku akan melaknat hamba tersebut. Wala'nati tablughus sabi'a minal walad, dan ketahuilah kalau aku sudah marah dan murka, kalau aku sudah melaknat hambaku dengan maksiat-maksiatnya yang dia banggakan dan tanpa merasa dosa, dia tidak mau bertobat kepadaku, tidak berhenti dan bahkan bangga dengan maksiatnya, kalau aku sudah turunkan laknatku, ketahuilah laknatku tidak hanya mengena dia, akan tetapi tablughus sabi'a minal walad, laknatku, murkaku akan mencapai 7 keturunan dari orang tersebut. Wal iyadu billah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi mawasimul khair wal barakah. Bulan ini hadirin, Ramadan adalah musim kebaikan. Ramadan adalah waktu di mana paling tepat kita untuk taat kepada Allah, karena amal ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat pahalanya. Amal sunnah diberi pahala wajib. Ini adalah musim gajian hadirin. Ini adalah musim Allah mengguyurkan semua anugerahnya di bulan Ramadan hadirin. Masa yang paling tepat untuk bertobat dan beramal soleh sebanyak-banyaknya, ya ini saatnya hadirin, bulan Ramadan. Sebaliknya hadirin, bulan Ramadan juga adalah masa yang paling berbahaya hadirin, andaikan kita bermaksiat di dalam bulan yang mulia ini hadirin. Lebih-lebih jika maksiat yang terang-terangan. Nabi SAW dalam hadis sahih, dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap dari umatku itu bisa dimaafkan oleh Allah, bisa diterima taubatnya oleh Allah, kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat. Lebih-lebih di masa-masa Allah memberikan anugerahnya Ramadan, ternyata masih terus bermaksiat. Ramadan bukan puasa, padahal Islam, padahal Muslim. Makan, minum, merokok, tidak tahu malu, tidak tahu kemuliaan bulan yang mulia dan suci ini. Ramadan yang seharusnya warung-warung pemilik umat Islam, warung-warung yang dimiliki oleh umat Islam harusnya tutup dari pagi, buka di waktu sore, dan tidak melayani orang yang makan minum di warung tersebut. Tapi zaman akhir hadirin untuk mencari uang, tidak peduli itu semua. Tidak peduli kesucian bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah telah berjanji orang mukmin yang menghormati Ramadan, kalau kita punya warung buka di waktu sore dan menyediakan untuk orang-orang yang berbuka, maka akan diberkahi rezekinya. Jaminan dari Nabi Muhammad. Kalau kita tidak percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama siapa lagi hadirin? Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, terang-terangan tanpa malu bulan Ramadan, maka orang yang semacam ini kelak di akhirat bisa jadi tidak akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Orang yang semacam ini sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nuzhatul Majalis, Rasulullah SAW bersabda, ana
bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Aku putus hubungan dengan orang yang bermusuhan terhadap bulan suci Ramadan. Aku putus hubungan dengan orang yang merusak kesucian kemuliaan bulan suci, bulan mulia Ramadan. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa Ramadan lagi kita akan tobat kepada Allah hadirin. Ini tinggal separuh Ramadan tahun ini hadirin, dan tahun depan tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun pejabat, tidak ada satupun raja yang bisa menjamin bahwasanya tahun depan kita akan masuk Ramadan lagi. Tidak ada hadirin. Kesempatanmu wahai umat Rasulullah. Kesempatan kita hadirin, ya ini Ramadan ini hadirin. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang yang kemarin kita lihat dengan mata kepala kita sekarang sudah ditutup dengan selimut tanah hadirin, dan tidak akan pernah bangkit kecuali nanti di hari kebangkitan hari kiamat. Kita juga akan menyusul seperti itu hadirin. Mana bekal kita hadirin? Bulan Ramadan saatnya kita mengkais, meraih anugerah dan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan ini hadirin. Terakhir ada satu cerita hadirin. Ada orang yang dia ahli maksiat. Akan tetapi setiap maksiat tidak satupun ada teman yang dia ajak hadirin. Setiap maksiat tidak ada satupun manusia yang tahu kalau dia bermaksiat hadirin. Karena dia malu kepada Allah. Kemudian si hamba yang banyak dosa ini wafat. Ketika wafat di akhirat ternyata diampuni sama Allah. Dan dikatakan, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannah, masuklah surga engkau wahai hambaku. Maka si hamba itu gemetar hadirin. Ya Allah, ya Allah, bukankah aku adalah hambamu yang sering melakukan dosa, hambamu yang sering melakukan kelalaian ya Allah. Apakah aku masuk surga dengan dosa-dosaku ya Allah? Hamba ini gemetar hadirin, apakah engkau tidak salah memanggil namaku ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap hamba tersebut, tidak wahai hambaku. Karena engkau wahai hambaku tatkala bermaksiat tidak ada satupun manusia yang tahu. Tidak ada satupun teman keluargamu yang tahu engkau bermaksiat kecuali hanya aku dan engkau. Maka di saat ini aku ampuni engkau, masuklah engkau ke dalam surga dan rahmat. Maka sungguh benar Rasulullah hadirin, kullu ummati mu'afan, semua umatku dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang berani bermaksiat terang-terangan hadirin, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang penuh dosa ini hadirin, semoga masuk Ramadan ini benar-benar Ramadan ini dijadikan pencuci semua dosa-dosa kita hadirin. Dan kita dijadikan hamba yang mendapatkan ampunan besar di bulan yang mulia ini hadirin. Tidak keluar dari bulan ini kecuali kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, sanak saudara kita, tertulis menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Selamat di dunia sampai di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin.